ini nanti hukumnya sudah menjadi kufur. Ketika masih berupa khatir, maka tidak masalah. Tetapi ketika sudah berubah menjadi syak atau ragu, maka itu bisa menjadi kufur. Karena itulah maka jika muncul khatir dalam hati kita tentang Allah, maka segera hilangkan. Katakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah, Allah itu begini dan begitu, yang itu berupa sifat benda, maka hilangkan dari dalam hati. Katakan, Allah enggak seperti apa yang terbayang dalam hatiku, tidak seperti apa yang terbersit dalam diriku. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah bi khilafi dzalik. Allah itu berbeda dengan apa yang terbersit dalam hati. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih melimpahkan, menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semuanya kembali bisa bersama dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama dan kita bisa tertuntun dalam kehidupan di dunia ini dan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita akan menjelaskan penafsiran Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Masih berlanjut dari penjelasan tentang Al-Asma Al-Husna. Kali ini menjelaskan tentang beberapa nama dari nama-nama Allah, yaitu yang terdapat pada surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Hanya Dia, Allah saja yang al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, dan Dia terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada 4 nama Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Ada 4 al-asma al-husna yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah al-awwalu, yang kedua adalah al-akhiru, yang ketiga adalah al-zahiru, dan yang keempat adalah al-batinu. Apa makna dari masing-masing al-asma al-husna tersebut? Nah, ini yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa nama-nama Allah maknanya semuanya menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Al-asma al-husna artinya al-asma allati tadullu 'alal kamal, nama-nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Sehingga tidak cukup sekedar diterjemahkan secara harfiah begitu saja, karena itu akan sebagian jika dimaknai secara zahir, secara harfiah, maka akan menimbulkan makna yang tidak husna, makna yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Nama Allah yang pertama yang disebutkan di sini adalah Al-Awwalu. Huwal awwalu. Makna al-awwal di sini tidak sama dengan makna al-awwal ketika dinisbatkan kepada manusia. Tidak sama. Meskipun al-awwal ini minal asma al-ammah, nama yang umum, boleh selain Allah disebut dengan al-awwal. Misalnya saya mengatakan ana awwal man dakhala fi hadzal bait, misalnya. Saya orang yang pertama yang telah masuk di rumah ini. Awal, itu kata awal itu bisa diperuntukkan untuk selain Allah, tetapi maknanya itu berbeda. Maknanya berbeda ketika kata itu dipergunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwal sebagai nama dari nama-nama Allah artinya adalah zat yang adanya tanpa ada permulaannya. Jadi al-awwal artinya sama dengan al-azali atau sama dengan al-qadim, yang berarti alladzi labtida'a liwujudihi, zat yang tidak ada permulaannya. Itu makna al-awwal. Dan al-akhir
Nama Allah yang kedua Al-Akhiru, itu maknanya adalah alladzi la nihayata liwujudihi, zat yang tidak ada penghabisannya, zat yang adanya itu tanpa ada penghabisannya. Itu al-akhiru, kebalikan dari al-awwal. Allah itu al-awwal, artinya Allah itu adanya tanpa permulaan, dan Allah itu al-akhiru, artinya Allah itu adanya tanpa ada penghabisannya. Nah, Allah itu al-awwal, artinya Allah tanpa permulaan. Sama artinya ketika kita menyebut Allah itu azaliyun, sama artinya ketika kita menyebut Allah itu qadimun. Nah, istilah-istilah ini perlu kita pahami. Nah, jadi ketika kita mengatakan Allah itu qadim, artinya apa? Allah itu adanya tanpa permulaan. Demikian juga ketika kita mengatakan Allah itu azali, artinya Allah itu adanya tanpa permulaan. Demikian juga ketika kita mengatakan Allah itu al-awwal, artinya Allah itu zatnya adanya tanpa permulaan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya. Al-awwal dan al-akhir dalam ayat ini seperti yang tadi kita tegaskan, maknanya berbeda dengan al-awwal dan al-akhir ketika dinisbatkan kepada makhluk. Kalau makhluk, al-awwal dikatakan awal, artinya awal yang berpermulaan. Seperti tadi kita katakan, saya adalah yang awal masuk di rumah ini. Artinya dari sisi apa? Zaman, dari sisi waktu sebelum yang lain masuk, saya sudah masuk. Itu awal dari sisi zaman kalau dinisbatkan kepada makhluk. Artinya berpermulaan, ada mulanya. Tadi sebelum jam 5 belum di sini, kemudian masuk di sini yang pertama. Artinya awalnya itu berpermulaan. Itu untuk makhluk. Tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu al-awwal, artinya adanya Allah itu tidak berpermulaan. Nah, demikian juga al-akhir. Nah, al-akhir kalau bagi makhluk jelas berpenghabisan. Nah, tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah, al-akhir artinya adalah zat yang adanya tanpa berpenghabisan, tidak punah, tidak akan rusak. Nah, itu makna dari al-akhir. Nah, dan al-awwal dan al-akhir dengan makna seperti ini, bahwa ketika dinisbatkan kepada Allah, al-awwal itu artinya adalah zat yang adanya tanpa permulaan, al-akhir artinya zat yang adanya tanpa berpenghabisan. Itu dipahami dari struktur kalimat dalam ayat itu. Dalam ayat ini disebutkan huwal awwalu wal akhiru. Dalam nahwu, huwa itu kedudukannya menjadi mubtada, dan al-awwalu itu adalah khabarnya. Huwal awwalu, al-awwalu itu khabar dari mubtada huwa. Wa huruf ataf, al-akhiru itu ma'tuf kepada al-awwal. Dalam susunan kalimat huwal awwalu, huwa itu berupa ismul ma'rifah karena terdiri dari ismud dhamir. Isim dhamir itu adalah termasuk salah satu jenis dari ismul ma'rifah, berupa dhamir, ismud dhamir, kata ganti huwa yang artinya dia. Kemudian al-awwalu itu juga berupa ismul ma'rifah karena ada kemasukan al-awwalu. Kalau awwalun
itu nakirah. Kalau al-awwalu diberi al, maka itu adalah ismul ma'rifah. Maka di sini kita ketahui bahwa susunan kalimat dalam ayat ini adalah susunan mubtada dan khabar, yang mubtada'nya itu berupa isim ma'rifah, ismul ma'rifah yaitu huwa, dan khabarnya itu berupa ismul ma'rifah yaitu al-awwalu. Dan di dalam bahasa Arab, jika mubtada itu berupa ismul ma'rifah dan khabar juga berupa ismul ma'rifah, maka fungsinya atau faidahnya itu adalah lil hasr, yaitu faidahnya adalah untuk membatasi, bahwasanya di situ hanya Allah saja yang al-awwal, hanya Allah saja yang al-akhir. Saya ulangi lagi. Dalam bahasa Arab, jika mubtada'nya berupa ismul ma'rifah dan khabarnya juga berupa ismul ma'rifah, maka itu apa? Yufidul hasr, berfaedah untuk membatasi. Sehingga kalau kita menerjemahkan huwal awwalu wal akhiru, maka kita menerjemahkannya begini: hanya Dia, yaitu Allah saja yang al-awwal dan al-akhir. Jadi kata-kata hanya di situ Allah ditambahi lagi saja, hanya Allah saja yang al-awwal. Kata-kata hanya itu dari mana? Yaitu dari bentuk kalimatnya yang terdiri dari mubtada yang khabar, yang dua-duanya sama-sama ismul ma'rifah. Nah, terjemahannya tidak hanya huwal awwalu, Dia itu yang awal, tetapi hanya Dia saja itu yang awal. Nah, bisa dipahami? Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita membuat susunan mubtada khabar, itu pada umumnya mubtadanya berupa ismul ma'rifah, kemudian khabarnya itu berupa ismun nakirah. Biasanya seperti itu. Misalnya Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Zaid isim ma'rifat, qaimun isim nakirah. Muhammadun misalnya jamilun. Nah, Muhammad itu mubtada isim ma'rifat, kemudian jamilun isim nakirah khabarnya. Al-kitabu mufidun. Nah, al-kitab isim ma'rifat, mufidun isim nakirah. Nah, itu namanya mubtada khabar. Maka kalau yang seperti itu sesuatu yang biasa. Kita terjemahkan al-kitabu mufidun, kitab itu berfaedah, memberikan manfaat. Kitab itu memberi faedah. Tetapi kalau khabarnya juga berupa isim ma'rifat seperti huwal awwalu, maka terjemahannya bukan Dia itu yang awal, tetapi hanya Dia saja yang al-awwal dan al-akhir. Bisa dipahami? Nah, jadi nggak mudah menerjemahkan Al-Quran. Seseorang nggak bisa menerjemahkan secara harfiah, dan dia harus memahami tentang bahasa Arab secara mendalam, dan harus memahami juga tentang ilmu balaghah, karena akan berhubungan dengan hal ilmu tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika dikatakan bahwa hanya Allah saja yang al-awwal, maka pasti al-awwal di sini maknanya tidak sama dengan al-awwal ketika kata itu diperuntukkan untuk selain Allah. Saya ulangi lagi, ketika dikatakan bahwa
hanya Allah saja yang al-awwal, hanya Allah yang al-awwal, maka al-awwal ketika dinisbatkan kepada Allah tentu berbeda dengan makna al-awwal ketika dinisbatkan kepada selain Allah, kepada makhluk. Tentu berbeda. Kenapa? Ya karena yang di sini hanya Allah. Kalau al-awwal dengan makna memiliki permulaan, berpermulaan, awal yang berpermulaan, maka setiap orang bisa menjadi al-awwal. Tetapi ketika dikatakan hanya Allah saja al-awwal, maka berarti ini al-awwal yang nggak biasa, al-awwal yang tidak biasa untuk makhluk, yaitu al-awwal yang tidak berpermulaan. Maka makna al-awwal artinya adalah zat yang adanya tidak berpermulaan. Al-akhiru artinya adalah zat yang adanya tanpa ada penghabisannya. Dan ini adalah salah satu dalil naqli dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat qidam dan bersifatan dengan sifat baqa. Nah, Allah adanya itu tanpa permulaan dan adanya Allah tanpa berpenghabisan. Allah adanya tanpa berpermulaan karena memang Allah itu bukan makhluk. Allah itu al-khaliq, Allah itu zat yang menciptakan, yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada. Maka Allah itu adanya tanpa berpermulaan, qadim. Allah bersifatan dengan sifat qidam. Karena seandainya secara akal, seandainya dikatakan bahwa Allah itu adanya berpermulaan, sebelumnya nggak ada, kemudian ada, maka dia akan membutuhkan kepada yang lain yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Dan yang membutuhkan kepada yang lain dari tiada menjadi ada itu adalah makhluk, dan yang berubah itu adalah makhluk, dan makhluk itu tidak layak untuk disembah. Nah, karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan adanya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak dikatakan dulu Allah nggak ada kemudian ada. Ini namanya berpermulaan. Nah, tetapi Allah itu ada tanpa ada permulaannya. Tidak bisa kita memikirkannya, membayangkannya, ataupun menghayalkannya. Tetapi Allah adalah al-khaliq, maka Allah adanya tanpa berpermulaan. Dan karena Allah adanya tanpa berpermulaan, maka Allah adanya juga tanpa penghabisan. Itu konsekuensi logis dalam dalam kita berpikir bahwa setiap sesuatu yang adanya tidak berpermulaan, maka dia tidak berpenghabisan. Nah, takrib pendekatan, tetapi nggak seperti ini karena beda. Nah, beda. Kalau Allah itu tidak berpermulaan, tapi dia ada. Ini nggak ada. Misalnya pengajian kita ini tidak dimulai. Pertanyaannya, apakah akan diakhiri? Tidak, karena tidak berpermulaan, maka tidak berakhiran. Tetapi pengajian ini sudah berpermulaan. Tadi berpermulaan jam 5 pagi, maka akan ada akhirnya. Yang bermula akan berakhir. Yang tidak berpermulaan tidak berakhir. Hanya saja ini nggak ada. Nah, tidak bermula untuk makhluk itu kalau nggak ada. Tetapi Allah itu ada, tetapi adanya tidak berpermulaan. Maka karena adanya Allah itu tidak berpermulaan, maka adanya Allah itu juga tidak berpenghabisan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nama Allah yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini yaitu Az-Zahiru.
Allah itu az-zahiru. Ayat ini juga atau nama ini juga tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Karena kalau diterjemahkan secara harfiah akan dikatakan az-zahiru artinya yang terlihat, yang tampak. Az-zahir artinya yang tampak, yang terlihat. Nah, itu tentu tidak pas dengan keagungan, dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan bahwa az-zahiru sebagai nama dari nama-nama Allah artinya adalah zat yang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Zat yang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Karena alam artinya segala sesuatu selain Allah. Alam, segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah. Itu semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah alam itu disebut alam. Karena dia adalah alamun, ay alamatun, ay dalilun ala wujudillah. Alam, kenapa disebut alam? Karena dia menjadi alamun. Alamun itu apa? Alamah, tanda, dalil akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya bumi ini menunjukkan adanya Allah. Adanya langit itu menunjukkan adanya Allah. Adanya manusia itu menunjukkan adanya Allah. Adanya saya, adanya kamu ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berulang-ulang kita sampaikan, akal kita mengatakan bahwa adanya alam semesta ini pasti ada yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Gak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Saya ini adalah bagian dari alam semesta ini. Dan saya ada sebelumnya saya tidak ada. Dulu saya nggak ada, kemudian saya menjadi ada. Dan yang mengadakan saya bukan saya. Saya nggak pernah mengadakan diri saya. Karena jika yang mengadakan diri saya adalah saya, maka saya harus lebih dulu ada daripada saya. Berarti ada yang lain yang mengadakan saya dari tiada menjadi ada. Dan yang mengadakan saya dari tiada menjadi ada adalah Zat yang Maha Kuasa yang disampaikan oleh para nabi bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Az-Zahir, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menunjukkan itu. Gak mungkin ada sesuatu yang ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Akal manusia tidak menerima jika dikatakan ada tulisan tanpa ada penulisnya. Misalnya dikatakan ini gak ada yang nulis, maka akal kita gak menerima. Ada tulisan kok gak ada yang nulis. Bodoh-bodohnya otak atau sebebal-bebalnya otak nggak percaya jika ada tulisan, tidak ada yang menulis. Ketika misalnya seseorang tiba-tiba dipukul dari belakang, nah, kemudian dia pasti akan mengatakan siapa ini yang mukul. Kalau dikatakan kepada dia nggak ada ini yang mukul, semua bilang di belakang nggak ada yang mukul. Misalnya ini Rafiq di depan sendiri, tiba-tiba dipukul dari belakang. Dia bilang, siapa ini yang mukul? Semua kompak bilang, nggak ada. Yang mukul kamu nggak ada. Dia pasti otaknya nggak nerima. Nah, otak dia nggak nerima. Masa sih nggak ada pukulan, nggak ada yang mukul. Jangan-jangan yang mukul jin. Nah, berarti kan tetap ada juga. Tetap ada juga yang mukul. Nah, tetap jangan-jangan yang mukul jin ini. Nah,
Kenapa? Karena dia nggak menerima ada pukulan tanpa ada yang memukulnya. Pasti ada yang memukulnya. Nah ini apa? Memang otak begitu, nggak menerima adanya pukulan tanpa ada yang memukul. Akal juga tidak menerima ada bangunan tanpa ada yang membangunnya. Seseorang melihat bangunan yang kokoh, yang indah, bagus, maka dia akan mengatakan, siapa ini yang bangun? Bagus sekali. Besok akan saya suruh ngerjakan rumah saya misalnya. Kenapa? Karena dia berpikir ada bangunan, pasti ada yang membangunnya. Sebaliknya jika ada bangunan yang jelek, masih beberapa bulan sudah sudah rusak semua, maka dia mengatakan, siapa ini yang bangun? Nah, siapa yang membangun? Kenapa? Karena ada bangunan, pasti ada yang membangun. Maka ada bumi, pasti ada yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Adanya langit, pasti ada yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Adanya manusia, pasti ada yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Maka adanya setiap makhluk, setiap alam, setiap bagian dari alam semesta ini semuanya menunjukkan adanya Allah. Maka Allah itu Az-Zahir, artinya segala sesuatu selain Allah itu menunjukkan adanya Allah. Tapi bukan setiap sesuatu dari alam semesta ini itu adalah Allah. Seperti yang diyakini oleh penganut paham Al-Wahdatul Wujud atau Al-Wahdah Al-Mutlaqah, yang dulu pernah sudah kita bahas. Mereka salah memaknai Al-Zahir, sehingga memaknai bahwa Allah itu zahir pada setiap makhluknya, bahwa setiap individu, setiap bagian dari alam semesta ini adalah bagian dari Allah. Sehingga dia mengatakan Allah Az-Zahir, artinya saya ini adalah Allah, kamu adalah Allah, kata dia. Dia mengatakan kamu itu Allah, tembok ini adalah Allah, gunung itu adalah Allah, karena Allah adalah Az-Zahir. Allah itu yang terlihat pada, kata dia, yang terlihat pada setiap makhluk. Maka kamu adalah Allah, saya adalah Allah, kata mereka seperti itu. Dan ini adalah keliru. Ini adalah sesuatu yang keliru dan menyimpang, sesat, menyesatkan. Tetapi yang benar, Allah itu Az-Zahir, artinya segala sesuatu dari alam semesta ini semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu adalah dalil, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Saya adalah dalil, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Langit, bumi adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kita tidak melihat Allah di bumi ini, di dunia ini, kita tidak melihat Allah dengan mata. Tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Karena telah terbukti, telah dibuktikan, yaitu dengan adanya alam semesta ini. Alam semesta ini yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang tidak mempercayai adanya Allah. Mereka mempercayai sesuatu yang ada itu ya harus bisa dilihat. Harus bisa dilihat. Tentu orang seperti ini pemikirannya sangat pendek. Pemikirannya sangat pendek. Kenapa? Karena akal sederhana pun itu mengatakan tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Misalnya ada angin berhembus, tiba-tiba bajunya jatuh semua. Kita mengatakan, oh ada angin itu di situ. Apakah kamu bisa melihat angin? Tidak. Tiba-tiba kita sedang khusyuk, tiba-tiba ada bau yang
tidak sedap, yang nggak biasanya. Kemudian apa? Semua akan mengatakan siapa ini yang kentut ini? Semuanya akan bilang seperti itu. Padahal nggak terlihat. Tetapi dia percaya bahwa ada bau ini pasti ada orang yang mengeluarkannya. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak setiap sesuatu yang ada itu mesti dia bisa dilihat oleh mata kepala kita. Nah, jadi tidak pas jika seseorang itu hanya percaya adanya sesuatu yang terlihat oleh matanya saja. Karena yang sederhana seperti itu saja kita sudah mengetahui bahwa tidak setiap yang dikatakan ada itu mesti bisa dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala artinya mesti bisa dilihat di dunia, tidak mesti seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan alam semesta ini yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di dunia ini Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi nanti di akhirat umat Islam penduduk surga akan melihat Allah. Mereka ada di dalam surga, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita yakini sekarang, Allah bukan jisim, ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak di dalam surga, tidak di luar surga, tidak berada pada arah tertentu. Insya Allah tentang ru'yatullah nanti akan kita bahas dalam ayat yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah Al-Batinu. Allah di antara namanya adalah Al-Batinu, Al-Zahir, kemudian Al-Batin. Apa maknanya Al-Batin? Al-Batinu artinya adalah zat yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Al-Batinu artinya adalah zat yang tidak terjangkau oleh akal manusia, tidak dapat difikirkan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dikhayalkan. Itu makna al-batin. Bukan artinya yang tersembunyi, tetapi artinya adalah zat yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Manusia itu gak bisa memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhul uqul. Akal manusia tidak bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa difikirkan. La yutasawwar, tidak bisa digambarkan. La yutakhayyal, tidak bisa dikhayalkan. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa difikirkan adalah benda. Sesuatu yang bisa digambarkan adalah gambar. Sesuatu yang bisa dikhayalkan adalah pasti berupa benda yang memiliki bentuk, memiliki ukuran, yang berada pada tempat, yang berupa jisim, dan seterusnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa difikirkan, karena dia bukan benda. Dia tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dibayangkan, karena dia bukan benda yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga tidak boleh kita berpikir tentang zat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fir rabbi. Tidak boleh berpikir tentang Tuhan. Kenapa nggak boleh? Ya karena akal kita tidak bisa menjangkaunya. Akal kita tidak bisa memikirkannya. Dan seseorang jika memaksakan diri memikirkan Allah, maka dia akan jatuh pada menserupakan Allah dengan makhluk. Karena setiap yang ada dalam pikiran kita adalah makhluk. Setiap yang ada dalam bayangan kita, dalam gambaran kita, dalam khayalan kita, itu pasti berupa makhluk. Coba kamu berpikir,
pasti hasilnya adalah makhluk. Coba kamu berkhayal, pasti isinya khayalan itu adalah berupa benda yang memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki tempat, dan seterusnya. Pasti hasilnya adalah makhluk, benda. Sementara Allah bukan benda, maka bagaimana Allah bisa difikirkan? Allah tidak bisa difikirkan. Sehingga kita diperintahkan untuk berpikir tentang makhluk dan kita dilarang untuk berpikir tentang Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah. Dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Pikirkan langit, pikirkan bumi ini, pikirkan diri kamu manusia ini, pikirkan tumbuh-tumbuhan, pikirkan binatang-binatang, pikirkan. Maka kamu akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan adanya tidak seperti makhluk. Itu kamu akan tahu itu. Tetapi jika seseorang itu berpikir tentang zat Allah, maka dia akan dalam bahaya. Kenapa? Tadi sudah kita sampaikan, setiap yang ada dalam pikiran manusia itu adalah makhluk. Itu pasti berupa benda. Maka nggak boleh seseorang berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat-kuatnya seseorang berpikir dengan otaknya, maka hasilnya adalah makhluk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh difikirkan, tidak boleh dibayangkan. Sehingga kaidah yang bisa kita pegangi agar kita selamat dari paham yang menyimpang dalam masalah ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Dhunnun Al-Misri radhiyallahu anhuma. Keduanya mengatakan mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta, bagaimanapun kamu berpikir, membayangkan dalam benak kamu tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah berbeda dengan itu. Apapun yang terlintas, apapun yang tergambar dalam benak kamu, dalam pikiran kamu, dalam hati kamu tentang Allah, maka yakini Allah nggak seperti itu. Jika seseorang misalnya sedang santai-santai, tiba-tiba datang khatir, sesuatu yang datang di hati tanpa diundang. Kita nggak inginkan dia datang di hati kita, tiba-tiba muncul di hati kita, yaitu tentang Allah. Nah, dan itu pasti berupa apa? Makhluk, berupa benda. Pasti berupa benda. Maka yakini Allah itu nggak seperti itu. Hilangkan khatir itu dengan segera dari dalam hati. Khatir tentang Allah, artinya yang terlintas, tiba-tiba terlintas dalam hati bahwa Allah itu begini, begitu misalnya, yang itu berupa benda, berupa makhluk. Karena apa yang terlintas dalam hati manusia tentang Allah pasti itu adalah benda dan Allah bukan benda, maka kita wajib untuk segera menghilangkan khatir itu, menghilangkan khatir itu dari dalam hati kita dengan misalnya mengatakan amantu billahi misalnya, atau dia mengatakan Allah la usyriku bihi syai'a, dibuang secepatnya dari dalam hati. Jangan dipelihara, karena sesuatu khatir yang muncul di dalam hati ketika dipelihara di dalam hati
maka nanti akan bisa berubah menjadi asyakku, bisa berubah menjadi ragu. Nah, kalau sudah ragu terhadap Allah, maka ini nanti hukumnya sudah menjadi kufur. Ketika masih berupa khatir, maka tidak masalah. Tetapi ketika sudah berubah menjadi syak atau ragu, maka itu bisa menjadi kufur. Karena itulah maka jika muncul khatir dalam hati kita tentang Allah, maka segera hilangkan. Katakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah, Allah itu begini dan begitu, yang itu berupa sifat benda, maka hilangkan dari dalam hati. Katakan, Allah enggak seperti apa yang terbayang dalam hatiku, tidak seperti apa yang terbersit dalam diriku. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah bi khilafi dzalik. Allah itu berbeda dengan apa yang terbersit dalam hati. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita umat Islam dilarang untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kita hendaknya berpikir tentang makhluk. Dan tafakkur bi khalqillah adalah ibadatun azimatun, adalah sebuah ibadah yang agung. Berpikir tentang makhluk ini adalah ibadah yang agung. Karena dengan seseorang berpikir tentang makhluk, maka seseorang akan bertambah keimanannya tentang adanya Allah, akan bertambah keimanannya tentang kemahakuasaan Allah. Jadi seseorang kalau mikir langit, seseorang mikir misalnya mikir lautan, mikir diri sendiri saja, maka seseorang akan mengetahui Allah itu ada. Dan kemudian dia akan tahu juga bahwa Allah itu maha kuasa. Semakin kuat keyakinan seseorang, maka pergunakan akal yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berpikir tentang makhluk, tidak berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu aqidah yang kita pelajari itu tidak mengajarkan berpikir tentang Allah, tetapi mengajarkan berpikir tentang makhluk untuk mengenal Allah. Karena ada sebagian orang atau kelompok yang anti terhadap ilmu kalam, yang anti terhadap ilmu tauhid. Mereka salah paham, dikiranya belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid, dikiranya itu mengajak berpikir tentang Allah. Padahal enggak seperti itu. Dalam ilmu kalam kita diajak berpikir tentang makhluk untuk mengenal Allah. Karena seseorang yang mengenal bahwa makhluk itu adanya berpermulaan, maka berarti Allah tidak berpermulaan, menjadi mengenal Allah. Makhluk adanya berpenghabisan, maka berarti Allah tidak berpenghabisan. Makhluk itu berupa jisim, maka berarti Allah bukan jisim. Makhluk itu memiliki bentuk, memiliki ukuran, berarti Allah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran. Makhluk itu berada pada tempat, berarti Allah itu ada tanpa tempat. Seseorang mengenal makhluk, maka dia akan mengenal Allah, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, jadi berpikir tentang makhluk akan melahirkan akan melahirkan pengenalan terhadap Allah dengan pengenalan yang benar bahwa dia, Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-batinu artinya tidak berarti zat yang tersembunyi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bagian akhir dari ayat ini sudah kita jelaskan. Maknanya sudah kita jelaskan.
Dari nama Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah Al-Alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu dengan ilmu yang azali, abadi, tidak berubah-ubah, tidak didahului oleh kebodohan. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang azali abadi, yang tidak bertambah tidak berkurang, Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di bumi ini maupun di langit. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Semuanya enggak ada yang samar bagi Allah, atau tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu mencakup terhadap segala sesuatu, baik secara ijmali, secara global, maupun secara tafsili, secara rinci. Allah mengetahui semuanya, segalanya. Bahkan Allah mengetahui, seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Allah mengetahui berapa bilangan manusia di bumi ini, berapa bilangan rambut manusia yang ada di bumi ini. Semuanya secara rinci Allah mengetahuinya. Berapa bilangan dedaunan yang ada di bumi ini, berapa jumlah kerikil yang ada di bumi ini, berapa jumlah debu yang ada di bumi ini, Allah mengetahuinya. Semuanya nggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang itu misalnya dia kelaparan, tidak berarti bahwa Allah tidak mengetahuinya. Allah mengetahuinya, tetapi Allah menguji orang tersebut, kesabaran orang tersebut dalam menghadapi ujian Allah. Tidak berarti karena sebagian orang ada yang salah pemahaman. Ketika dia dalam hidupnya selalu dalam kemiskinan, selalu sakit, dia mengatakan dengan perkataan yang keliru. Dia mengatakan, Allah apa enggak tahu saya kayak begini. Sudah jatuh tertimpa tangga, terus sakit dibiarkan aja saya. Apa Allah enggak mengetahui keadaan saya? Ini jelas perkataan yang keliru, perkataan yang menyimpang. Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah yang menjadikan kamu dalam keadaan seperti itu. Allah yang menciptakan kamu dalam kondisi seperti itu. Dan itu adalah merupakan ujian bagi kamu. Apakah kamu sabar dalam menghadapinya atau tidak sabar dalam menghadapinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kira tentang nama Allah Al-Alim yang terakhir ini tidak kita bahas secara luas, karena memang sudah kita bahas dalam penafsiran ayat sebelumnya. Semoga bermanfaat pengajian kita pada pagi hari ini. Kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.